Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pembahasan kita masih terkait dengan ruhiyat, yaitu salah satu cabang pembahasan di dalam ilmu tauhid. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang malaikat. Sekarang pun kita masih membahas sesuatu yang sifatnya berada di alam ruh, yaitu alam yang kita tidak bisa menyaksikan, tidak bisa melihatnya, karena keterbatasan kita mengetahui alam tersebut. Alam tersebut itu hanya kita bisa mengerti dan pahami berdasarkan informasi di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas makhluk yang senantiasa mendukung kita, nah, hari ini kita membahas makhluk yang tidak mendukung kita, bahkan kerap kali, dan tugasnya memang, tupoksinya, menjerumuskan kita, yaitu iblis, setan, jin. Nah, ini sebetulnya agak berbeda semua ya, jadi jangan sampai, terutama untuk jin, jangan sampai kita menyatakan bahwa jin sama semua buruk. Nggak, sama sebetulnya jin juga seperti manusia, ada yang baik, ada yang buruk. Nanti kita bahas di dalam slide kita ini. Baik, yang pertama kita seperti biasa harus mengerti pengertian bahasa dari penamaan makhluk-makhluk ini. Pertama, jin. Ini berasal dari kata janna, yang artinya tersembunyi, nggak kelihatan, tak terlihat. Ya. Sama dengan kata jannah atau surga. Kenapa surga dalam bahasa Arab disebut jannah? Karena dia tertutup oleh pepohonan, tak terlihat. Kita juga sering menyebut cabang bayi di dalam rahim seorang wanita itu dengan janin. Ya. Janin itu bukan bahasa Indonesia, itu berasal dari kata ini, janna ini. Kenapa dia disebut janin? Karena tak nampak, nggak kelihatan, tak ada kan yang bisa melihat janin. Ya, dilihat oleh alat kan terbatas alat itu. Nggak bisa lihat warna matanya, nggak bisa lihat persis warna kulitnya, bahkan kapan lahirnya pun terkadang salah gitu. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan tak nampak itu, yaitu bahwa kita tidak bisa sempurna melihatnya. Bagaimana dengan orang yang mampu melihat jin? Nah, kita perlu bertanya siapa yang dia lihat dan apa yang dia lihat. Karena penamaan ini itu memang sesuai dengan maksud yang ada di dalamnya. Jadi kalau ada orang yang mampu melihat jin, ya mungkin orang itu sedang berbohong. Ya, karena jin tak mampu dilihat. Yang dilihat itu adalah sesuatu yang lain dari jin tersebut. Kemudian yang kedua, iblis. Ya, berasal dari kata ablasa. Nah, ini bisa saja dikatakan jin yang murtad, jin yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya ablasa itu putus asa. Kenapa disebut putus asa? Karena sewaktu dia disuruh untuk bersujud kepada Adam, dia tidak mau menolak karena dia merasa bahwa dirinya adalah yang paling baik. Dia putus asa melihat posisi Adam yang merasa dirinya lebih lemah daripada dia. Jadi dia tidak melihat sesuatu yang lain atas perintah Allah tersebut. Dia memilih untuk tidak mau mengikuti perintah itu dan memilih untuk menjadi pembangkang. Nah, di situ adalah sisi ablasnya dia, sisi putus asanya. Dia merasa bahwa dengan dia sujud maka dia menjadi rendah, padahal tidak demikian. Nah, itu kan perasaan putus asa yang dimiliki oleh iblis. Jadi iblis itu adalah sebetulnya makhluk yang putus asa, makhluk lemah sebetulnya, meskipun dia sendiri menyatakan dirinya itu lebih hebat daripada Adam, tapi hakikatnya dia lemah. Ya. Setan, ya, setan, syatana terambil dari kata itu yang artinya menjauh. Menjauh dari apa? Dari yang baik, dari rahmat Allah. Ya, ini sifat dari iblis juga. Sifatnya setan, menjauh. Tidak mau mendekat pada hal-hal yang baik. Dan setan itu bisa berasal dari manusia, bisa berasal dari iblis, dari jin. Ya, mereka yang suka mengganggu itu bisa saja kita sebut dengan
setan karena dia menjauh dari yang baik. Kalau mengganggu, kok mengganggu itu apa? Apalagi mengganggu dalam ibadah, ya kan tidak bagus. Itu jauh dari nilai-nilai yang positif. Nah, ini secara pengertian ya. Ya, dan kita tahu bahwa penciptaan jin itu berasal dari api. Lebih halus ya daripada manusia. Dari inilah dia juga membandingkan dirinya. Nah, ini kesombongan itu muncul karena membandingkan dia dengan sesuatu yang lain. Saya lebih baik daripada Adam. Adam itu diciptakan dari tanah, cepat hancur, rusak, nggak bisa berubah bentuk. Saya itu dari api, lebih bagus. Nah, ini penyakit ini muncul di dalam diri iblis. Dan penyakit yang ditularkan iblis pertama kali kepada manusia adalah penyakit sombong. Penyakit merasa lebih dari orang lain dan terang-terangan membedakan dirinya dengan orang lain, dia lebih baik daripada orang lain. Jadi ada seorang Perdana Menteri asal Singapura ya, saya lupa namanya siapa. Orang sombong itu, kata dia, itu seperti dia melihat orang lain dari atas gunung. Ya, dia berdiri di atas gunung, kemudian dia melihat orang lain itu menurut dia kecil, yang besar itu saya. Dia lupa orang lain yang di bawah kalau ngelihat dia juga kecil. Nah, itu yang tidak dilihat oleh jin, oleh iblis di dalam dirinya ketika membandingkan dirinya lebih baik daripada manusia. Ya, kalau dilihat-lihat ya, api itu sifatnya merusak, ya kan? Kalau tanah sifatnya numbuhkan, hidup. Gitu. Ya. Itulah penciptaan jin berasal dari api. Ya, ini saya kira ayat yang lain yang menyatakan bahwa akan ada yang menyampaikan ayat-ayat Allah, tetapi yang diutus oleh Allah adalah dari golongan manusia, yaitu para nabi tersebut. Dan mereka pun disuruh untuk bersyahadat kepada para nabi ini, untuk mengikutinya. Karena yang disampaikan itu adalah ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jin itu tidak sama dengan iblis. Mereka ada yang baik, mereka ada yang buruk. Sama seperti manusia, ada yang baik, ada yang buruk. Mereka juga kalau dalam tafsirnya Quraisyab memiliki sistem masyarakat sama seperti manusia. Bahkan mereka juga beranak pinak. Nah, di surat jin itu disebutkan kalau di antara mereka itu minna solihun wa minna duna zalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami itu ada yang soleh, ada yang juga nggak soleh, ada yang buruk juga banyak. Kami itu punya jalan yang berbeda-beda. Nah, di kita itu ada manusia pengganggu, ada manusia yang senantiasa melindungi. Dalam golongan jin, ada jin yang pengganggu, ada jin yang senantiasa melindungi. Ya, maka Nabi Muhammad itu untuk menyeru semua alam di sini ya juga termasuk di dalamnya adalah jin untuk diseru oleh Nabi Muhammad gitu. Bahkan surah jin itu turun justru berkenaan dengan Nabi Muhammad membaca Quran ya. Kemudian jin saling bertumpuk-tumpuk di sana. Apa itu ayatnya? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna hadzal qur'ana ajaba. Maaf ini koreksi ya bacaan saya bahwa nanti tolong dilihat di surat jin ayat pertama bahwa ada sekelompok jin, beberapa orang nafar ya di antara jin tersebut yang takjub dengan bacaan Quran dan mereka merasa bahwa ini bukan dari manusia. Ini pasti kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata-kata di luar nalar manusia. Nah, itu jin. Jadi jin ada yang baik, ada juga yang buruk. Nah, di antara jin ini ada bangsa lain yang kita sebut dengan iblis yang menolak untuk bersujud kepada Adam. Wa id kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Di ketika Allah menyuruh mereka untuk bersujud, mereka nolak. Mereka tidak mau bersujud. Ya karena tadi itu mereka merasa lebih baik. Ini ayatnya. Dan ini diabadikan. Allah menyebut mereka kafir kalian. Apa itu kafir? Kafir artinya menutup dirinya dari kebenaran. Kenapa? Karena nafsunya yang lebih menguasai dia. Tadi itu dia merasa kediriannya itu lebih daripada Adam sehingga dia tidak mau melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Padahal itu yang merintahkan Allah. Dia tidak mau ya. Dia memang punya sifat pembangkang sejak dari sananya gitu. Dan dia memang juga menerima apa yang Allah berikan kepada dia. Selamanya kamu akan tersesat ya, akan menjadi orang-orang kafir. Nah, yang harus kita ketahui bahwa syaitan itu punya metode, ya iblis ini punya metode untuk menyesatkan kita dengan caranya. Karena mereka memang ketika Allah menegaskan kamu itu terusir dari sini dan kamu akan di neraka. Sehingga mereka meminta umurnya ditangguhkan. Dan mereka semacam dendam begitulah kepada manusia, akan menyesatkan manusia. Kata Allah, silahkan saja, kalau hamba-hambaku soleh tidak akan pernah bisa kamu ganggu, tidak pernah bisa digoda. Nah, beberapa hal yang jin, iblis lakukan ya, yang setan lakukan pada manusia untuk menyesatkan mereka adalah tadlil sendiri, menyesatkan, ya, menjauhkan dari jalan yang benar. Kedua, takhwif, nakut-nakutin, terutama kalau kita mau sedekah misalkan. Jangan sedekah, jangan segitu, nanti uangmu habis. Ya, kalau ada perasaan begitu dalam diri kita, itu takhwif. Kita sudah di was-was sama dia, itu sudah ditakut-takutin supaya kita tidak melakukan hal itu. Nah, itu mesti terjadi kan kepada kita. Kadang kita kalau berbuat baik sulit gitu. Karena ada perkara-perkara ini. Yang lain adalah yang termasuk ke dalam tadlil itu was-was, membisikkan keraguan di dalam diri kita. Dan ini seringkali nampak dalam setiap langkah. Bahwa memang itu menjadi kerjaannya. Was-was, membuat rasa khawatir, membuat rasa takut seperti tadi. Takhwif akan banyak hal. Dan itu juga menjadi cara kerja dari mereka. Takut kehilangan banyak hal. Takut tidak mendapatkan keuntungan. Nah, takut juga kalau mereka akan mengganggu kita di dalam setiap langkah hidup. Gitu. Maksudnya muncul penampakan mereka. Jangan ke sana loh, nanti kamu akan digoda begini, nanti akan nampak begini. Nah, kalau itu menguasai dalam diri kita, ya berarti memang virus was-was sudah ada. Apalagi kalau kita di tempat yang sepi misalkan, itu bisa saja was-was itu semakin menjadi-jadi. Nisyan, banyak lupa, ya mungkin yang paling dekat ya ketika kita sholat tuh, ya lupa rakaat, lupa bacaan sholat, lupa kita harus baca apa, boleh jadi itu karena gangguan setan ya, dan itu bisa masuk ketika kita sedang sholat. Tamani ya, ngasih angan-angan kepada kita tentang sesuatu yang terlalu berlebihan dan juga besar. Ya, tazyin, memandang maksiat itu baik. Ya banyaklah saya kira contoh yang seperti ini. Yang sebetulnya menurut nurani itu tidak bagus, tetapi kita melaksanakannya. Kalau sudah demikian, ya kita sudah tergoda rayuannya. Kemudian wad'un, kaidun, sadun, dan juga adawa. Nah, salah satu cara untuk melawan mereka yakni dengan berislam secara kafah. Karena kita tidak bisa melawan secara face to face, kita bakal kalah. Cara kita melawannya ya ini dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam Al-Qur'an sudah memberikan jalan itu. Ya, misalkan dengan banyak berdoa, dengan membaca surat An-Nas dan juga Al-Falaq, juga ayat kursi, banyak berwudu, membaca bismillah dalam setiap kesempatan dan keadaan, senantiasa berzikir dan macam-macam. Itu cara yang Allah berikan kepada kita agar kita mampu survive dan mampu melawan godaan dari jin dan setan ini, iblis dan setan ini. Saya kira ini ya untuk pembahasan jin, iblis dan setan. Mudah-mudahan ini manfaat. Nanti silakan dibahas di dalam diskusi grup saja. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.